Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Tunisa dari kelompok 1 kelas 624B31 perwakilan kelompok 1 ya, dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang pengantar statistika, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika. Baik, mari langsung kita mulai saja ke pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Atau dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan menggambarkan persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. B. Sejarah. Penggunaan istilah statistika dimulai dari bahasa Latin modern statisticum, collegium, dewa negara, dan bahasa Italia statista atau negarawan atau politikus. Pada tahun 1749, Gottfried Eisenhower untuk pertama kalinya menggunakan istilah statistik dalam bahasa Jerman sebagai nama untuk kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. C. Pengertian. Istilah statistik berasal dari bahasa Latin status yang artinya suatu negara, suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan, misalnya data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan, dan sebagainya, yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi. Menurut Sutrisno Hadis 1995, statistik adalah untuk menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu, selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Sujana 1995, bahwa statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. D. Konsep dasar. Dalam mengaplikasikan statistika terhadap permasalahan sains, industri, sosial, maupun pendidikan, pertama-tama kita harus mempelajari populasi. Makna populasi dalam statistika itu sendiri merupakan populasi benda hidup, benda mati, ataupun benda abstrak. Populasi juga dapat berupa pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda yang sering dikenal dengan istilah dedat waktu. Setelah itu, kita melakukan pendataan atau pengumpulan data seluruh populasi yang dinamakan sensus. Sebuah sensus tertentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Untuk itu, dalam statistika seringkali dilakukan pengambilan sampel atau sampling. Sampling merupakan sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Dalam hubungan statistik dalam pendidikan, penggunaan konsep statistika sangat diperlukan sebagai alat bantu proses belajar dan mengajar, terutama dalam hal penilaian. Setiap anak dididik pasti memiliki data penilaian yang berbeda-beda. Pendidik pun memiliki standar atau aturan tertentu dalam melakukan penilaian, baik itu penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan adanya data statistika, pendidik bisa melakukan analisa terhadap peserta didiknya. Misalnya menganalisa siapa yang terbaik dalam suatu mata pelajaran dan siapa yang kurang. Untuk siswa yang terbaik, pendidik bisa merekomendasikan siswa tersebut dalam mengikuti suatu perlombaan atau olimpiade. Sedangkan untuk siswa yang kurang, pendidik bisa membantu siswa tersebut untuk mengembangkan bakat di bidang lain. Kegunaan statistik dalam pendidikan. Fungsi utama statistik dalam dunia pendidikan adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan menilai hasil pendidikan, seorang pendidik biasanya menggunakan aturan tertentu. Aturan tersebut pada hakikatnya adalah semacam ukuran. Hasil penilaian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakannya dalam bentuk angka atau bilangan. Hal yang dinilai yaitu kemajuan atau perkembangan anak didik setelah mereka menempuh proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya penilaian ini bersifat kualitatif, tetapi akan diubah menjadi data yang kuantitatif. Dengan kata lain, hasil penilaian tersebut dilakukan kuantifikasi. Ada berbagai alasan dilakukannya kuantifikasi, namun alasan yang paling utama ialah dengan melakukan pengubahan bahan keterangan yang bukan berupa angka menjadi bahan keterangan berupa angka.
sehingga pendidik lebih jelas dan tegas memperoleh gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik setelah mereka menjalani proses pendidikan. Bab 2. Pembahasan landasan teori. Ilmu statistik berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain karena statistika sebagai ilmu pengetahuan memiliki 3 ciri khusus, yaitu 1. Statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. 2. Statistik bersifat objektif. 3. Statistik bersifat universal. Artinya ruang lingkup atau ruang gerak dan bidang garapan statistik tidaklah sempit. Contoh ilmu statistika dalam berbagai bidang. Dalam bidang informasi, penggunaan statistika dalam segala bidang ilmu dan kehidupan manusia telah membuat maju peradaban dunia. Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam laboratorium maupun penelitian terapan telah membawa perubahan dan kemajuan dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai peran dari statistika. Dari Widianto, 2013. Seiring berjalannya waktu, statistika dapat digunakan dalam pengembangan IPTEK karena pengembangan IPTEK memiliki tujuan pendekatan modern untuk menyajikan mengenai konsep-konsep dasar dan metode statistik secara lebih jelas dan langsung dapat membantu seseorang di dalam pengembangan daya kritik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan dalam menggunakan cara-cara kuantitatif. Sejalan dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, semakin banyak penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, maka IPTEK pun akan semakin berkembang. Dari Alfraditya, 2013. Ilmu statistika dalam bidang teknik sipil. Dalam dunia teknik sipil ada sebuah ilmu yang sangat mendasar dan dominan penggunaannya untuk masalah penghitungan sebuah data. Apalagi kalau data tersebut merupakan data yang masih tergolong perkiraan. Tentunya jika teman-teman memang anak teknik ataupun basic yang berhubungan dengan sistem data, tidak akan asing dengan ilmu statistika. Dalam teknik sipil sendiri, ilmu statistika sering diulas melalui suatu mata kuliah yang umumnya dinamakan statistika dan probabilitas. Selain itu, mata kuliah yang juga sangat erat kaitannya dengan statistika adalah hidrologi, rekayasa lalu lintas, matematika terapan, dan banyak lagi. Singkatnya, statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan menarik sebuah kesimpulan dari data-data tersebut. Jadi, statistika merupakan ilmu yang sangat penting dalam pengolahan sebuah data, utamanya data yang sangat banyak. Ilmu statistika dalam bidang ekonomi. Contohnya, pengumpulan data mengenai pengembangan harga, perkembangan permintaan, dan lain-lain. Dengan statistik, kita dapat meneliti, menguji berbagai pandangan dalam aspek ekonomi. Statistika juga digunakan untuk berbagai macam tujuan, yaitu sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Apalagi, aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah polling atau misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum serta jajak cepat, penghitungan cepat hasil pemilu. Ilmu statistika dalam bidang kesehatan. Ilmu kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale, Live and Card 1958 adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisien. Sedangkan menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan, sampai dengan ilmu sosial. Dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat. Banyak disiplin ilmu yang dijadikan sebagai dasar ilmu kesehatan masyarakat antara lain biologi, kimia, fisika, kedokteran, kesehatan lingkungan, sosiologi, pendidikan, psikologi, antropologi, dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan ini, maka ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin. Namun secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat atau sering disebut sebagai pilar utama ilmu kesehatan masyarakat ini antara lain: 1. Administrasi kesehatan masyarakat, 2. Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, 3. Biostatistik atau statistik kesehatan, 4. Kesehatan lingkungan, 5. Gizi masyarakat.
Kesimpulan dan saran. Manfaat dan peranan statistik adalah membantu para pengelola dan pelaksanaan program kesehatan, khususannya dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dipakai dasar bab 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan. Statistik sebagai bahan perencanaan, seperti telah dijelaskan, adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, penyajian dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan berdasarkan data dan kegiatan analisis yang dilakukan. Dengan kata lain, setiap data yang dibutuhkan adalah data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Melalui data yang dapat dipercaya dan tepat waktu, diharapkan seluruh kegiatan pengolahan data akan menghasilkan informasi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemungkinan penyimpangan yang telah dicoba untuk dieliminasi sekecil mungkin melalui berbagai metode yang dikembangkan dalam statistik akan sangat membantu dalam setiap kegiatan perencanaan program. Statistik sebagai bahan monitoring. Dengan mengetahui berbagai data yang dapat dipercaya, maka selanjutnya kita dapat menganalisis dan memutuskan yang baik dan yang buruk. Selain itu, melalui berbagai data yang ada, kita dapat membandingkan dan selanjutnya membuat suatu generalisasi dari sampel kecil kepada populasi secara khusus. Penggunaan metode statistik dalam bidang kesehatan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mengukur peristiwa-peristiwa penting atau vital event yang terjadi di masyarakat. 2. Mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah kesehatan yang terdapat di dalam berbagai kelompok masyarakat. 3. Membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lain atau status kesehatan masyarakat sekarang dengan status kesehatan lampau. Demikian video presentasi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.